Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Zahra, NIM 2113010095 akan mempresentasikan tentang ilmu yang mempelajari tentang dalil secara global dan bagaimana cara menyimpulkan hukum dalam ilmu fikih dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Saya mulai dari ruang lingkupnya. Ruang lingkup usul fikih yang pertama yaitu sumber hukum syara. Itu dalil hukum yang bersifat global dalam hukum syara. Yang kedua, metode istinbat dan ijtihad. Sejarah pertumbuhan usul fikih ini pada masa Nabi, kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan kepada Nabi, dan sumber fikih langsung dari wahyu Allah, dan usaha sahabat menentukan keputusan hukum. Permasalahan fikih pertama, cari di Al-Quran, kalau tidak ada cari dalam hadis, dan kalau tidak ada lagi maka dapat dengan ijtihad. Yang kedua itu pada masa sahabat, karena mereka bergaul dengan Nabi, dengan demikian mereka telah mengetahui secara sempurna tentang hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka tidak mempelajari teorinya, namun langsung dalam prakteknya. Lanjut pada masa tabi'in, di sini karena Islam sudah meluas dan banyak orang yang masuk Islam, sehingga permasalahan semakin kompleks, dan pada masa tabi'in ini mereka melakukan ijtihad dengan penalarannya terhadap Al-Quran dan hadis. Hukum syara yaitu hukum yang disandarkan pada syariat Islam, yaitu ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul. Dan di hukum syara ini ada dua. Yang pertama hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu hukum syara yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mu'alaf. Dan macam-macam hukum taklifi ini, yang pertama itu wajib, yaitu keharusan yang kalau dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Yang kedua sunnah, perkara yang dikerjakan berpahala dan ditinggalkan rugi. Dan yang ketiga haram, apabila dikerjakan berdosa dan ditinggalkan berpahala. Dan sedangkan makruh, perkara yang dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan berpahala. Lanjut, yang terakhir yaitu mubah, boleh perkara yang opsional. Pembagian hukum taklifi ini yang pertama wajib dari segi waktu, yaitu al-mutlaq atau tidak dibatasi waktu tertentu. Banyak kafarat contohnya itu. Al-muakkad dibatasi waktunya, yaitu contohnya sholat. Dari segi ukuran, al-muhaddad sesuai dengan kadar ketentuan atau zakat. Gair muhaddad tidak ditentukan, kadarnya bernazar, sedekah. Dan dari segi dibebani, contohnya wajib aini kepada yang sudah balik oleh seluruh muslim, contohnya sholat, puasa. Dan wajib kifayah, kewajiban seluruh muslim, tapi kalau setelah dikerjakan sebagian muslim dianggap cukup, contohnya sholat jenazah. Dan dari segi perintah yaitu al-muayyan, kewajiban yang ditentukan dan tidak ada pilihan lain, contohnya itu sholat. Atau al-muhayyar, kewajiban boleh dipilih beberapa alternatif, contohnya menikahkan anaknya pada dua anak laki-laki yang datang melamarnya. Dan yang B itu mandub, muakkad dengan sangat dianjurkan, contohnya salat tahajud. Dan gairu muakkadah, sunnah, biasanya ini sunnah rawatib. Dan yang ketiga itu haram, lizatihi, hukum asal yang sudah diharamkan Allah, contohnya daging babi haram dikonsumsi. Dan yang kedua lighainihi, caranya memperoleh tidak halal namun bendanya ini halal gitu, contohnya hewan yang disembelih selain nama Allah. Lanjut yaitu makruh. Makruh tanzi itu perbuatan terlarang tanpa dosa, contohnya minum berdiri, meniup makanan. Dan makruh tahrim yaitu perbuatan terlarang dengan dalil, contohnya salat setelah subuh. Dan lanjut yang kedua yaitu mubah, mengantarkan kepada wajib, makanan hukumnya mubah namun makanan dengan bekerja jadi wajib. Dan mubah ini untuk fungsinya mubah membeli perabot, contohnya mubah membeli perabot demi kesenangan. Dan hukum wad'i yaitu perintah Allah berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab syarat dan penghalang bagi yang lain. Macam-macam hukum wad'i ini itu yang pertama sebab sesuatu dijadikan syar'i sebab ada hukum. Yang kedua, dan tidak jadi syar'i karena tidak ada hukum. Lalu termasuk perbuatan mu'alaf, masuk waktu sholat sehingga wajib sholat dan berasal dari perbuatan mu'alaf. Pembunuhan menyebabkan adanya kisas.
Dan yang kedua yaitu syarat sesuatu berada di luar hukum syarat, tapi keadaan keberadaan hukum syarat tergantung kepadanya. Lanjut itu pembagian syarat. Yang pertama yaitu asyariah, yaitu akad nikah yang jadi menghalalkan perbuatan suami dan istri. Dan B ajaiyah, yaitu jatuh talak satu karena melanggar perjanjian taklif talak. Dan yang ketiga yaitu mani', sesuatu yang ditetapkan syar'i keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab, maksudnya batal sebab itu. Lanjut yaitu pembagian mani'. Yang pertama menghalangi adanya hukum, dan contohnya sholat wajib bagi laki-laki dan perempuan, tapi wanita haid tidak wajib sholat. Dan yang kedua yaitu yang menghalangi hubungan, sebabnya karena mencapai nisab sehingga wajib mengeluarkan zakat. Dan yang keempat yaitu azimah, yaitu hukum umum yang disyaratkan secara mendasar untuk menjadi aturan umum bagi setiap mu'alaf di semua kondisi. Contohnya puasa wajib, kalau sakit ganti di hari lain. Yang kelima yaitu rukhsah, sesuatu dibolehkan kepada seorang mu'alaf untuk melakukannya karena unsur atau tidak mampu, padahal itu haram. Contohnya mengonsumsi babi ketika tidak ada makanan yang lain selain itu atau terpaksa. Dan mahkum fi itu perbuatan mu'alaf itu sendiri, karena hukum Islam memang diberlakukan pada perbuatan mu'alaf. Macam-macam mahkum fi. Yang pertama yaitu berkaitan diri pribadi, contohnya salat, puasa. Yang kedua berkaitan harta benda, contohnya kewajiban membayar zakat. Dan yang ketiga berkaitan dengan diri sendiri dan harta benda, contohnya kewajiban haji. Dan mahkum fi alaih atau mu'alaf, orang yang dianggap mampu bertindak hukum yang berhubungan dengan perintah dan larangan Allah. Yang kedua yaitu ahliyat, yaitu kecakapan seseorang dalam menangani urusan. Dan yang ketiga hawarij samawiyah, yaitu halangan yang datang dari Allah, contohnya dia idiot, lupa, ketiduran, pingsan. Yang keempat itu awarij muktasabah, yaitu halangan yang datang karena perbuatan manusia sendiri, contohnya ia mabuk, bodoh, tersalah, terpaksa, sakit, perjalanan dengan kematian. Dan pendekatan usul fikih ini yang pertama yaitu bayani, itu model metodologi berpikir berdasarkan teks. Yang kedua taklili, itu model penalaran yang berusaha melihat apa yang melatar belakangi suatu ketentuan. Dan yang ketiga model penalaran yang bertumpu pada dalil-dalil. Dan lanjut yaitu kawaid ushululi, itu kaidah dalam mengizinkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Dan ijtihad yaitu bersungguh-sungguh proses penetapan hukum syariat dengan mengacungkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir yaitu pendekatan usul fikih dalam hukum ekonomi. Di sini dalam ekonomi syariah contohnya adalah dalam permasalahan jual beli, banyak diterapkan di sana perkara usul fikih dalam hal tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.